sehingga melahirkan beberapa aliran dan tokoh berpengaruh. Di antara mereka yang paling menonjol adalah Ibnu Rashid dan Al-Ghazali, yang dimana pemikirannya hingga saat ini masih dikaji. Kedua tokoh tersebut memiliki kontribusi besar dalam pemikiran filsafat Islam, tetapi memiliki perbedaan pandangan yang signifikan, terutama dalam peran akal dan wahyu. Yang kedua, biografi singkat Ibnu Rashid dan Al-Ghazali. Ibnu Rashid lahir pada tahun 1126 di Cordoba, tepatnya di Spanyol. Al-Ghazali dikenal sebagai Averroes di Barat. Ibnu Rashid dikenal sebagai Averroes di Barat. Ibnu Rashid memiliki karya-karya yang berfokus pada pemikiran Aristoteles dan reinterpretasi filosofi Islam dalam konteks Yunani. Filosofi Yunani Islam dalam konteks filosofi Islam dalam konteks Yunani. Kedua, Al-Ghazali. Al-Ghazali lahir pada tahun 1058 di Tus, tepatnya di Persia. Al-Ghazali dikenal sebagai Al-Ghazali di Barat. Al-Ghazali merupakan ahli teologi, sufi, dan filsuf. Karyanya Incoherence merupakan kritikan dari filosofi Islam yang dianggap sebagai penyimpangan dari Islam ortodoks. Ketiga, perbedaan pandangan Ibnu Rashid dan Al-Ghazali. Ibnu Rashid percaya bahwa keselarasan akal dan wahyu merupakan rasionalitas dan pembuktian akal dalam memahami ajaran Islam. Sedangkan Al-Ghazali memandang akal sebagai sesuatu yang terbatas, sehingga menekankan wahyu dalam memahami ajaran Islam. Yang ketiga, rasionalitas Ibnu Rashid tentang akal dan pembuktian. Pada rasionalitas Ibnu Rashid tentang akal dan pembuktian ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama, logika, pembuktian, dan filsafat. Pada logika, Ibnu Rashid menekankan penggunaan logika Aristoteles dalam memahami dunia dan ajaran Islam. Sedangkan pada pembuktian, Ibnu Rashid percaya bahwa pembuktian akal dapat digunakan sebagai kebenaran ajaran Islam tentang penafsiran-penafsiran yang ditemukan untuk penafsiran-penafsiran baru yang ditemukan dalam Al-Quran. Ketiga, filsafat. Ibnu Rashid mengembangkan filosofi Islam yang menggabungkan pemikiran Aristoteles dan teks-teks Islam. Kelima, pemikiran Al-Ghazali tentang pembatasan akal dan keutamaan wahyu. Pada pemikiran Al-Ghazali ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama, keterbatasan akal, kedua wahyu, dan ketiga sufisme. Pada keterbatasan akal, Al-Ghazali percaya bahwa keterbatasan akal dalam memahami Tuhan sehingga membutuhkan wahyu. Sedangkan wahyu merupakan salah satu sumber utama yang diyakini Al-Ghazali sebagai sesuatu yang bisa memahami Tuhan dan ajarannya. Yang ketiga, sufisme. Sufisme menurut Al-Ghazali merupakan sesuatu yang penting dalam memahami spiritual dan intuisi dalam memahami ajaran Islam. Terus yang keenam, perdebatan antara Ibnu Rashid dan Al-Ghazali dalam sejarah Islam. Pada perdebatan ini terbagi menjadi tiga perdebatan. Yang pertama, perdebatan pertama muncul pada abad ke-12 ketika pemikiran filsafat Islam mencapai puncaknya. Pada perdebatan pertama ini, Al-Ghazali menantang karya Ibnu Rashid tentang pemikiran utama dari akal, bahwa akal merupakan sesuatu yang paling lemah. Tetapi di sini